akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Susi Aryani Siregar dari SMA Negeri 20 Sipiro. Saya Abrida Rotua Daneria dari SMK 1 Muara Batang Toru. Saya Luciana Simamora dari SMP Negeri 3 Batang Angkola. Saya Pada Sidik dari SMK Negeri 1 Tantom Angkola. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Lucy. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lucy? Ya, sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu Lucy. Bu Lucy, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, benar. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu Lucy? Ya boleh banget Bu. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Ibu harus juga melakukan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin nanti sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi. Boleh Bu? Boleh. Untuk yang pertama Bu Lucy, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua kompetensi mendengar aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Baik Bu, jadi Ibu itu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Mulai dari kesadaran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, di antara ketiga yang kompetensi ini nih, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan melalui observasi kita kali ini? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengar aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi ada 2 ya Bu ya, berarti ya, Ya. yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Lucy, indikator ketercapaiannya bagaimana Bu Lucy? Indikator ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching ini yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan coach tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah sebagaimana coach menggunakan alur yang tepat ya Bu. Iya. Jadi Bu, indikator ketercapaiannya berarti si coach nanti akan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Lucy. Iya Bu, betul Bu. Silakan Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu Lucy. Ibu Lucy gimana kabarnya? Oh sehat Bu. Sebenarnya saya mendengar Ibu Abrida mau menyampaikan sesuatu ya Bu ya, menceritakan apa itu Bu Abrida? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu ya, silakan Ibu Abrida ceritakan masalahnya apa Bu? Baik Bu, seperti ini Bu.
di sekolah saya melihat siswa itu kayaknya rasa bosan gitu loh Bu dengan belajar di sekolah. Ya. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa menggunakan, memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya infokus, ada juga lapangan bola, dan ada halaman luas di depan sekolah. Itu kan bisa dijadikan media pembelajaran, tetapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa itu yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu Abrida itu masih banyak ya guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Ya betul Bu, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat Ya. sama siswa, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Bu, males kayak gini. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Nah, baik Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pingin Bu, ada perubahan gitu loh dalam sekolah. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan dalam cara pembelajaran. Diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah. Oke. Atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Bu Abrida ini ingin ada melakukan perubahan ya di sekolah Ibu untuk cara mengajarnya ya Bu ya? Betul Bu. Nah, Bu Abrida, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu? Perubahan yang menuju yang lebih baik lah Bu, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena sudah ada sediakan sekolah, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan-rekan guru. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu level 10 ya Bu ya? Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Ya, mungkin kalau saya lihat sih Bu masih di level 5 ya Bu. Ya. Karena masih banyak. Ada beberapa guru memang yang memanfaatkan atau menggunakan sarana, tetapi yang sudah menggunakan untuk pengembangan diri dan menggunakan manfaat teknologi seperti PowerPoint dan selanjutnya. Tetapi sebagian besar masih menggunakan pembelajaran yang begitu-gitu aja, hanya ceramah, terus tidak menggunakan secara maksimal sarana, menggunakan media dan metode yang ada. Nah itu-gitu aja Bu. Baik Bu, kira-kira nih level berapa sih yang ingin Ibu dapatkan dari rekan-rekan Ibu sekarang? Sepertinya nggak terlalu banyak Bu, karena kan kita sedang berusaha nih. Untuk ada perubahan, ya walaupun tidak signifikan, tidaknya ada perubahan sedikit. Pinginnya sih di level 7 aja dulu Bu, karena di sini masih banyak guru yang sebenarnya pingin antusias menggunakan metode pembelajaran yang berbasis teknologi, tetapi bingung memulai caranya dari mana dan seperti apa. Seperti itu ya, melakukan mentoring. Ya, selain mentoring, apa ada strategi lain untuk melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Kalau skala yang lebih besar dilakukan mungkin dengan cara pelatihan atau workshop untuk melakukan agar semua guru bisa mengikutinya Bu. Baik Bu, kira-kira tadi ada pelatihan ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat ini yang nyaman itu metode atau strategi yang mana Bu? Kayaknya lebih prefer ke mentoring dulu Bu, karena kalau mentoring ini kan sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan ini nantinya dia ke sasarannya. Kalau pelatihan kan sasarannya karena tuntutan dari sekolah. Iya, benar. Tetapi itu sebenarnya kalau ada kemauan secara sendiri, pinginnya melakukan mentoring bagi rekan-rekan yang mau belajar dan ingin melakukan adanya perubahan. Oh baik Bu,
Kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu nanti dalam melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman yang banyak jago di IT. Mungkin nanti di sana ada teman-teman yang bisa membantu dan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti Ibu Febriani yang dapat membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya lebih banyak guru yang ikut di dalamnya. Baik Bu Abrida, berarti nanti Bu Abrida akan mengadakan kolaboratif ya, atau kolaborasi dengan rekan-rekan Ibu yang lainnya dalam melakukan mentoring ya. Berarti teman-teman frekuensi gitu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu Abrida dari percakapan kita. Apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita saat ini? Ada sedikit gambarannya Bu, gambarannya bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil cara dengan mentoring, tetapi untuk saat ini yang bisa saya lakukan hanyalah dengan cara melakukan mentoring. Wah, luar biasa sekali ya Bu Abrida ya. Saya nggak sabar lagi nih nunggu cerita-cerita dari Bu Abrida. Sudah melakukan mentoring nanti ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu waktu kita sampai di sini ya Bu ya. Mungkin juga nanti kita ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya Bu Abrida. Terima kasih Bu Lucy setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan bantu saya untuk menemukan solusi. Semoga kita bertemu kembali ya. Selamat sore Bu Lucy. Selamat ya. Baik, Bu Lucy tadi sudah melakukan proses coaching. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar, Bu? Iya Bu, semua berjalan dengan baik dan lancar. Baik sekali Bu Lucy. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Iya, benar. Yang akan saya tanyakan kepada Bu Lucy. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Terkait indikator ketercapaian ingin tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi nyata dan tanggung jawab. Setelah itu, saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Baik Bu Lucy. Bu Lucy sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan tadi sudah saya amati dan ada beberapa catatan ya Bu Lucy. Saya lihat tadi Ibu sudah berhasil menyampaikannya sesuai dengan alur Tirta, yakni sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, kemudian Bu Lucy juga sudah mengarahkan Koci untuk berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Di situ juga Bu Lucy sudah bisa menghadirkan present atau kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali ya Bu Lucy. Nah, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan itu sukses ke depannya. Dan satu lagi ya Bu, untuk ke depannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu ingin mendalami pemahaman alur Tirta ya Bu yang pertama, kemudian melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu berjalan lebih baik lagi dari hari ini. Baik Bu Lucy, luar biasa ya Bu Lucy. Jadi Bu Lucy akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Jadi kita akhiri aja ya Bu Lucy. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Lucy. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Lucy. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang Bu Abrida. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, Ibu sehat Bu? Sehat Bu. Oh iya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, benar Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, di sini saya akan mengamati dan saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti
apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan dan Ibu sampaikan. Jangan lupa ya Bu, harus sesuaikan juga dengan prinsip Koci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu Afrida. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Afrida, untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya kompetensi inti dari coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Baik Bu, di antara ketiganya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik dalam melakukan observasi pada hari ini? Yang ingin saya kembangkan Bu, sebenarnya ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif ya Bu, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian apa sih yang Ibu inginkan itu? Ketercapaian yang saya inginkan untuk coaching kali ini, nantinya saya ingin coaching bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya, kemudian juga coaching bisa menemukan cara dan langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi indikator pencapaian yang Ibu inginkan pada coaching adalah coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah proses coaching ini kita ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu ya. Silakan Bu. Iya. Siang Bu Lucy. Ya, siang Bu Susi. Bagaimana Bu Lucy? Ya, sehat Bu. Saya dengar Bu Lucy ingin menceritakan sesuatu Bu Lucy. Ya benar Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit Bu Lucy. Apa kira-kira Bu Lucy yang ingin diceritakan? Iya Bu, di sekolah saya itu tuh saya melihat siswanya rasa bosan gitu Bu belajar, karena setelah saya amati rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton begitu-begitu aja. Mereka hanya melakukan metode ceramah atau satu arah. Padahal mereka kan bisa memanfaatkan sarana prasarana sekolah. Kayaknya mereka tidak fokus dengan belajarnya. Guru bisa melakukan pembelajaran menggunakan infokus, terus mereka bisa membawa siswa ke lapangan ataupun di luar ruangan. Jadi sekolah kan sudah menyediakan media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak mampu ataupun tidak mau menggunakannya secara mandiri. Jadi mereka itu belajarnya hanya metode ceramah, dan sehingga siswa merasa bosan Bu dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Iya, baik Bu Lucy. Berarti di sekolah Ibu banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif begitu ya Bu? Ya betul sekali Bu. Pembelajarannya itu hanya menggunakan ceramah yang begitu-begitu aja terus. Dan setelah saya lihat ternyata siswanya itu merasa bosan. Kemana sih pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Dan selanjutnya mereka merasa bosan dan malas. Mereka tidak antusias lagi untuk belajar di hari-hari berikutnya. Baik Bu Lucy. Kira-kira apa yang ingin Bu Lucy dapatkan dalam pembicaraan kita kali ini? Saya itu pengen Bu adanya perubahan gitu loh Bu ya di sekolah saya. Setidaknya sedikit terlihatlah di sekolah saya cara pembelajaran itu diubah sedikit dari yang metode ceramah ke pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan metode ataupun model serta strategi pemanfaatan media yang pas, dan juga penggunaan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah kami Bu. Baik, jadi Bu Lucy ini ingin ada perubahan
pada diri rekan guru terkait proses mengajarnya, begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, Bu Lucy, perubahan seperti apa yang Bu Lucy inginkan ada pada diri rekan-rekan itu? Jadi perubahan yang saya inginkan itu adalah perubahan dalam menggunakan metode, model ataupun strategi, atau juga menggunakan metode yang bervariasi Bu dalam proses proses belajar mengajar itu. Mereka juga rekan guru seharusnya mampu memanfaatkan media dan sarana prasarana yang telah disediakan oleh sekolah secara maksimal. Dan ternyata rekan-rekan tersebut tidak mau menggunakan sarana prasarana yang telah disediakan sekolah kami Bu. Berarti pembelajaran yang kurang variatif gitu ya Bu ya? Iya, iya Bu. Kalau pembelajaran yang variatif itu kan kalau dibilang itu idealnya 10 ya Bu ya? Iya benar. Nah, kalau di sekolah Ibu kira-kira levelnya berapa untuk pembelajaran yang bervariatif ini? Ya mungkin kalau di sekolah saya masih level 5 ya Bu ya. Karena masih banyak rekan guru yang belum bisa memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut. Dan sebagian juga ada yang sudah melakukan pengembangan diri dalam memanfaatkan teknologi, menggunakan PowerPoint ataupun media-media lain dalam pembelajarannya, tanpa menggunakan metode ceramah yang terus-menerus sehingga anak monoton dalam belajarnya Bu. Baik Bu, kira-kira nih kalau ditanya tingkatan level gitu ya, Iya. jadi level berapa sih yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu inginkan dari perubahan rekan-rekan guru di sekolah? Sebenarnya saya nggak menginginkan terlalu signifikan ke angka 10 ya Bu ya, saya menginginkan ke level 7 aja. Karena kita sedang berusaha nih untuk perubahan tersebut. Jadi di sini banyak juga guru yang sebenarnya antusias sekali, tetapi bingung bagaimana cara memulai perubahan tersebut. Begitu ya Bu. Jadi kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah apa yang akan Ibu Lucy lakukan untuk membantu rekan-rekan guru untuk melakukan proses perubahan pembelajaran itu? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan guru. Dan mungkin juga saya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan, terus akan melakukan mentoring juga nanti ke depannya Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, Iya. selain melakukan mentoring ini, kira-kira ada lagi nggak strategi lain yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan terhadap rekan-rekan guru Ibu? Ya pasti dong Bu. Sepertinya kalau untuk skala besar ya, saya akan melakukan pelatihan atau workshop biar semua guru yang lain itu bisa ikut Bu. Baik Bu, jadi ada pelatihan gitu ya Bu Iya. ya, ada workshop gitu. Terus kira-kira untuk saat ini ya Bu, yang paling nyaman yang ingin Ibu lakukan apa kira-kira? Oh, yang lebih nyaman saya lebih fokus ke mentoring ya Bu ya. Iya. Karena kalau ada mentor ini sasarannya pingin mau ada perubahan. Jadi kalau ada pelatihan kan nanti dia itu sasarannya tuntutan dari sekolah ingin mengikuti pelatihan tersebut. Sebenarnya enggak ada kemauan secara sendiri dan ini kemungkinan akan sebagian ataupun secara menyeluruh guru-guru melakukan di mentoring dan benar-benar itu bertujuan untuk melakukan perubahan ke depannya Bu. Jadi Bu Lucy melakukan mentoring itu ya berdasarkan siapa yang mau ingin berubah gitu ya Bu Iya, ya? benar sekali. Iya. Baik Bu Lucy, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan perubahan ini? Oh, yang bisa membantu saya melakukan perubahan itu ada seorang itu Bapak Rambe. Mungkin Bapak itu bisa membantu saya nanti dalam melakukan mentoring tersebut karena Bapak itu jago di IT dan sudah akrab dari dulu. Itu yang mungkin saya lakukan Bu yang pertama kali. Baik Bu Lucy, berarti nantinya Bu Lucy akan berkolaborasi ya Bu Lucy Iya, benar sekali. dengan rekan guru gitu ya, atau dengan teman-teman sefrekuensi untuk melakukan perubahan kepada rekan-rekan Ibu. Kita ini sudah sampai di penghujung waktu Bu Lucy. Jadi dari percakapan yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang Ibu dapat? Kalau saya ada sedikit gambaran sih Bu. Yang pertama bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya khususnya. Memberikan dampak kepada rekan-rekan, memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada anak didik. Dan mungkin
yang saya nanti ambil itu adalah cara mentoring yang pertama, karena saat ini itulah cara yang pertama yang paling tepat digunakan di sekolah saya, Bu. Itu sebenarnya sudah sangat luar biasa Bu Lucy ya. Jadi dengan melakukan mentoring itu, jadi saya juga nanti sebenarnya saya sudah ingin sekali mendengar cerita Ibu ketika melakukan mentoring itu. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu Lucy ya. Terima kasih loh Bu Lucy sudah melakukan percakapan dengan saya. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Lucy ya. Iya Bu Susi, setelah mendengarkan cerita dengan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi tersebut, semoga kita nanti bisa bertemu dan sharing kembali ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya Susi. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik Bu Susi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Jalan dengan lancar? Baik Bu, tadi proses coachingnya itu berjalan dengan lancar Bu. Baik nih, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaannya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Susi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi pada saat coaching tadi Bu, jadi selama coaching itu saya sudah menggunakan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coach Bu, sehingga si coach bisa menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, jadi Ibu Susi sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Di mana tadi juga saya mengamati ada beberapa catatan Ibu Susi tadi. Ibu sudah berhasil menyampaikan alur tirta dengan menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahan. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan sebaiknya yang dilakukan. Ibu Susi juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach tadi. Ibu sudah fokus kepada coach, berarti Ibu sudah mendengarkan dengan aktif atau Ibu sudah present, kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif tentunya ya. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu Susi ini. Ibu juga sudah memastikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Susi ke depannya dan Ibu bisa melakukan proses coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Bu. Untuk ke depannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, saya ingin mendalami lebih dalam, kemudian memahami alur tirta Bu. Jadi harapan saya dengan lebih memahami alur tirta ini, proses coaching ke depannya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab dan melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri percakapan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bu Susi. Sore Bu. Selamat siang Bu Abrida. Selamat siang Bu Lucy. Bagaimana ini Bu? Baik Bu. Bu Abrida nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Jadi sebelum melakukan proses coaching itu ada sedikit yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan kepada coachee tersebut. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya.
Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa sih Bu yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Benar sekali Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang diantara ketiga itu kira-kira mana nih Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam observasi Ibu nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan dan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator apa sih capaian yang akan Ibu capai di sini? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkah cara-caranya dan langkah-langkah yang tersebut itu. Benar Bu. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching menemukan menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu Abrida, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Sekarang silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Silakan Bu. Iya Bu. Selamat siang Ibu Susi. Bagaimana ini? Selamat siang Bu Abrida, sehat Bu Abrida. Bu Abrida sehat Bu? Sehat Ibu, baik Bu. Saya dengar Ibu Susi mau menyampaikan sesuatu, menceritakan apa ini Bu Susi? Iya nih Bu Abrida, sebenarnya memang ada yang ingin saya ceritakan terkait permasalahan di sekolah saya Bu. Kita ini kan ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Silakan Ibu Susi mau menceritakan apa nih? Iya Bu, jadi gini Bu, belakangan ini saya lihat murid-murid di sekolah itu merasa bosan dalam melakukan pembelajaran. Setelah saya amati Bu, ternyata guru-guru di sekolah itu sangat monoton sekali dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi itu mereka itu hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian model dan media juga tidak variatif Bu. Jadi sarana prasarana di sekolah juga ada, tapi tidak dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru. Bahkan mereka hanya melakukan pembelajaran di kelas saja. Dan tidak, misalnya kan mereka sebenarnya bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Pada akhirnya yaitu tadi Bu, murid-murid merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik Bu. Berarti di sekolah Ibu Susi ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Betul sekali Bu. Jadi guru-guru di sekolah atau rekan guru di sekolah selalu menggunakan metode ceramah Bu, metode yang klasik. Ceramah melulu, kemudian mereka juga sarana prasarana di sekolah tidak digunakan. Jadi kalau misalnya saya tanya sama murid, mereka pasti bilang Bu, malas lah Bu belajar, orang modelnya begitu-begitu saja, pasti mereka jawabnya begitu Bu. Baik Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Bu. Setidaknya ada perubahan sedikit dari cara mengajar dari rekan-rekan guru di sekolah. Mungkin dengan menggunakan metode atau model yang bervariasi, kemudian dengan pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan pada rekan Ibu sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya? Betul sekali Bu. Nah, Bu Susi, perubahannya seperti ini, apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahan yang menuju yang lebih baik lah Bu Abrida, seperti penggunaan metode yang bervariasi, kemudian pemanfaatan sarana prasarana di sekolah. Jadi sarana prasarana itu ada dan tergunakan dengan maksimal Bu. Berarti Ibu ingin pembelajaran bervariatif ya Bu ya? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau ideal dibilang ada di level 10 nih Bu. Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu levelnya itu sekarang sampai di mana Bu? Kalau saya amati sih sebenarnya rekan guru itu masih ada di level 5 Bu.
Karena masih banyak yang walaupun memang ada beberapa guru yang menggunakan sarana prasarana, menggunakan media seperti PowerPoint dan sebagainya, tetapi sebagian besar masih ya begitu-begitu saja, masih metode ceramah. Padahal memang kalau saya lihat sarana prasarana itu memadai, tetapi ya itu tadi Bu, mereka hanya menggunakan metode yang begitu-begitu saja. Baik Bu, kira-kira nih level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu? Saya sih nggak terlalu muluk ya Bu, saya berharapnya di level 7 aja kali ya Bu ya. Saya berharap guru-guru itu bisa berubah, karena sebenarnya kalau saya melihat ada beberapa guru yang sebenarnya ingin berubah, ingin melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik, cuman mereka bingung bagaimana cara memulainya. Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu, karena kita kalau sudah begitu sekarang, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran yang Ibu harapkan? Seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan melakukan diskusi terkait permasalahan itu ya Bu dengan rekan-rekan guru di sekolah. Mungkin ada dari mereka yang ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin berubah, mungkin saya akan melakukan pendampingan seperti mentoring begitu. Seperti itu ya Bu ya, melakukan mentoring. Selain mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain yang Ibu lakukan melakukan perubahan bagi rekan-rekan Ibu? Baik Bu, kalau strategi lain mungkin nanti saya juga ingin di sekolah itu ada pelatihan atau workshop. Nanti kalau misalnya ada pelatihan atau workshop, guru-guru yang terlibat juga akan semakin banyak Bu, sehingga banyak dari guru-guru nanti yang ikut, harapannya sih ada perubahan ke arah proses pembelajaran yang lebih baik. Baik Bu, kira-kira tadi ada pelatihannya, ada juga workshop. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan saat ini yang paling nyaman menurut Ibu untuk dilakukan, dan strategi apa yang akan dilakukan? Baik Bu Abrida, kalau untuk saat ini kayaknya mentoring dulu kali ya Bu, karena kalau mentor ini kan sasarannya siapa yang pengen ikut itu kan Bu. Nanti kalau pelatihan itu kan ada yang sebenarnya tidak pengen ikut tetapi terpaksa ikut gitu kan. Jadi saya prefernya lebih ke mentoring dulu kepada rekan-rekan guru yang memang benar-benar ingin ikut. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Susi untuk melaksanakan mentoring tersebut? Di sekolah ada beberapa rekan guru Bu yang mungkin nanti bisa membantu saya. Mereka itu luar biasa di bidang IT. Ada Bu Halimah, kemudian ada Pak Rahmat. Nanti saya akan menyamakan konsep dulu mungkin dengan rekan-rekan saya. Kemudian mereka nanti mungkin akan membantu saya dalam melakukan mentoring ini, sehingga nanti guru yang ikut di dalamnya juga akan lebih banyak Bu. Baik Bu Susi, berarti nantinya Bu Susi akan mengadakan kolaboratif dengan beberapa rekan guru dan teman-teman yang sefrekuensi dengan Ibu. Nah, sekarang ini sudah kita hampir di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu telah dapatkan? Setelah melakukan percakapan dengan Ibu, jujur saja ada sedikit gambaran ya Bu, ada sedikit gambaran tentang bagaimana cara yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah, khususnya yang betul-betul memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran Bu. Dan kalau itu nanti terlaksana, mungkin nanti siswa-siswa atau murid itu akan lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya merasa akan melakukan mentoring dulu. Untuk saat ini saya akan melakukan mentoring dulu kepada rekan-rekan guru Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu menunggu cerita Ibu apalagi ke depannya ini. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu sampai di sini percakapan kita. Mungkin ada waktu kita lanjut lagi obrol-obrol kita nanti ke depannya. Terima kasih Bu Susi atas kesempatannya dan waktunya. Iya Bu Abrida, terima kasih juga nih Bu Abrida
Ibu sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, sehingga saya merasa sangat terbantu sekali, Bu, dengan percakapan yang kita lakukan saat ini. Terima kasih kembali ya, Bu ya. Nah, selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik Bu Abrida, bagaimana tadi hasil proses coach sudah berjalankah dengan baik dan lancar? Puji Tuhan tadi berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Abrida. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan Ibu pada saat coaching tadi, Bu? Terkait indikator pencapaian pada coaching tadi, Bu, saya sudah melakukan alur tirta Ya. dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan meminta tanggung jawab kepada coach. Kemudian saya juga telah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Abrida, jadi Bu Abrida sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Ibu Abrida yang berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Abrida sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan yang akan sebaiknya dilakukan. Jadi Bu Abrida juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach tadi agar rencana aksi nyata tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Abrida, di sini saya sudah melihat ada usaha Ibu dalam kompetensi present atau kesadaran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu Abrida sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa Ibu Abrida. Apa yang Ibu sudah pastikan sesuai dengan proses coaching itu, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya. Jadi diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi Bu Abrida. Untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan coaching tadi, Bu, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi, dan saya ingin melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Wah, luar biasa Ibu Abrida ini. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik. Terima kasih Bu Abrida sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya, melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesempatan Bu Abrida. Sekali lagi terima kasih Bu Abrida.